Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sifrit. Baik, kali ini kita akan coba untuk melaksanakan tryout dan soal-soal berkaitan dengan manajemen perubahan teknologi informasi, teman-teman ya. Baik, soal yang pertama, teman-teman, sebuah organisasi sedang mengimplementasikan sistem ERP baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Namun, sebagian besar karyawan menunjukkan resistensi terhadap perubahan ini. Sebagai manajer teknologi informasi, apa langkah strategis yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengatasi resistensi tersebut? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis, teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah ya, teman-teman, melibatkan karyawan dalam proses desain dan implementasi sistem ERP. Jadi melibatkan karyawan ini dalam proses perubahan membuat mereka merasa memiliki sistem tersebut dan meningkatkan penerimaan terhadap perubahan ya. Jadi sebisa mungkin kita mencoba untuk meminta gitu ya, meminta karyawan untuk terlibat aktif gitu teman-teman terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan layanan teknologi informasi, sehingga dari karyawan pun merasa engage gitu ya terhadap sistem yang kita buat, dan juga merasa memiliki dan juga ikut andil gitu ya teman-teman, sehingga bisa dengan lebih terikat gitu ya dengan perubahan-perubahan dan akan langsung dalam tanda kutip ngegas gitu ya dengan perubahan itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya untuk yang soal nomor satu. Kemudian soal nomor dua, salah satu resiko utama dalam manajemen perubahan TI adalah kurangnya dukungan dari manajemen puncak. Apa strategi terbaik untuk memastikan dukungan tersebut? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah C ya teman-teman. Jadi manajemen puncak ini yang terlibat sebagai sponsor utama memberikan legitimasi dan dukungan yang diperlukan untuk keberhasilan perubahan. Jadi memang ketika perubahan ini terjadi, sebaiknya dari manajemen puncak itu memberikan dukungan dan juga mendapatkan perhatian gitu ya berkaitan dengan perubahan yang berhubungan dengan teknologi informasi tersebut, sehingga eh, manajer-manajer yang ada di bawahnya itu akan merasa bahwa perubahan ini memang sejalan gitu dengan strategi yang diterapkan oleh perusahaan, dan juga memberikan moral yang lebih tinggi gitu ya. Dan juga kepercayaan bahwa perubahan ini akan memang berdampak dan juga akan memberikan confident gitu ya terhadap eh, officer-officer atau manajer yang ada di bawahnya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini adalah bagan gitu ya, biar teman-teman tahu gitu. Jadi di sini kalau kita berbicara masalah manajemen itu ada manajemen lini pertama atau manajer lini pertama, ada juga manajemen menengah atau manajer tingkat tengah gitu ya, atau biasanya kita sebut sebagai senior manager gitu teman-teman. Kemudian kalau misal yang paling tinggi adalah manajemen puncak gitu ya. Ini biasanya di top levelnya ya. Jadi eh, biasanya kalau di manajemen puncak ini kita berbicara masalah strategi gitu ya. Strategi secara planning garis besarnya gitu teman-teman. Kemudian ke bawahnya lagi itu baru lebih ke bagaimana mengimplementasikannya gitu ya. Jadi itu perbedaan antara manajemen puncak, manajemen menengah, dan juga manajemen lini pertama. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Ketika sebuah perubahan TI dilakukan, seringkali tren change fatigue, di mana karyawan merasa kelelahan dengan banyaknya perubahan. Bagaimana cara mengelola situasi ini? 20 detik mulai dari sekarang.
Baik, waktunya sudah habis. Kita lihat jawabannya adalah B ya, teman-teman. Menetapkan prioritas dengan dan mengimplementasikan perubahan secara bertahap. Di mana implementasi perubahan secara bertahap memungkinkan karyawan untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu gitu ya, tanpa merasa terbebani. Jadi kita nggak bisa memaksakan gitu ya, semua karyawan-karyawan kita atau pekerja-pekerja kita tuh untuk langsung berubah gitu ya, dari satu sistem informasi ke sistem informasi yang lainnya. Setidaknya untuk jika kita berbicara masalah sistem informasi, kita coba menerapkan strategi A/B gitu ya. Jadi mungkin 50% pengguna yang biasanya sudah eh, sepuh gitu ya, itu menggunakan sistem informasi yang lama, kemudian yang millennials dan juga Gen Z gitu segera menggunakan yang baru ya, karena biasanya mereka itu lebih cepat gitu untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Jadi jangan kita sama ratakan semua, kita pindahkan semua sistem informasi ke sistem informasi baru. Kita juga harus berempati gitu teman-teman ya, terhadap para senior-senior kita gitu teman-teman ya, sehingga perubahan itu bisa terasa lebih smooth dan juga bisa menjaga kondisivitas di dalam lingkungan kerja. Seperti itu teman-teman ya, untuk cara menjawab di soal nomor 3 ini teman-teman. Nah ini mungkin cuman ilustrasi aja gitu ya, bagaimana perubahan ini eh, bisa mempengaruhi moral daripada karyawan ya, seperti itu teman-teman ya. Ini bahayanya adalah kita bisa sampai ke tahap resign ya, jika sebuah atau seorang karyawan itu merasa perubahan-perubahan itu banyak terjadi dan merasa perubahan itu ternyata gagal gitu ya dalam suatu instansi atau perubahan atau di suatu perusahaan. Seperti itu teman-teman ya, untuk gambaran daripada change fatigue ini teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Dalam manajemen perubahan TI, mengapa penting untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan utama sebelum memulai proses perubahan? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah B ya teman-teman. Untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka terkait perubahan. Memahami kebutuhan dan kekhawatiran pemangku kepentingan membantu dalam merancang strategi perubahan yang efektif dan meminimalkan resistensi. Jadi sebelum kita melakukan perubahan, ada baiknya kita coba diseminasikan gitu kan, sehingga seluruh bagian itu mengetahui gitu teman-teman, bahwa perubahan ini penting untuk dilakukan dan juga menjawab pertanyaan di tingkat pertama gitu teman-teman ya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita solidkan gitu ya tim di bagian manajer lini pertama terlebih dahulu gitu teman-teman, sehingga nanti semua pertanyaan itu tidak muncul di akhir, melainkan pertanyaan itu muncul di awal, dan setelah semuanya terjawab maka akan lebih mudah gitu ya, melakukan perubahan itu akan lebih mudah dan meminimalkan resistensi, seperti itu teman-teman ya. Nah ini untuk framework yang berhubungan dengan change management. Silakan teman-teman lihat, ini sudah aku jelaskan panjang lebar di video sebelumnya teman-teman ya. Kemudian soal nomor 5, dalam proses manajemen perubahan TI, apa yang dimaksud dengan quick wins dan bagaimana perannya dalam keberhasilan perubahan? 20 detik mulai dari sekarang.
Baik, waktunya sudah habis teman-teman ya. Kita lihat jawabannya adalah A ya. Jadi pembahasan quick wins memberikan bukti keberhasilan awal yang meningkatkan kepercayaan karyawan dan manajemen terhadap proses perubahan gitu teman-teman. Nah, ini ada matriks berkaitan dengan quick wins action priority gitu teman-teman ya. Jadi yang harus kita ambil adalah, kalau kita lihat dari kurva ini adalah kurva impact versus effort gitu teman-teman ya. Yang perlu kita ambil adalah sebetulnya yang effortnya paling rendah tetapi ternyata memiliki impact yang paling tinggi teman-teman. Kalau kita lihat di sini yang paling betul adalah yang bagian quick wins ini teman-teman. Kenapa? Karena dengan tenaga yang sedikit kita bisa mendapatkan yang paling banyak gitu teman-teman. Dan itu biasanya setiap perusahaan atau instansi ingin mencari yang quick wins ini ya. Hal-hal berkaitan dengan quick wins ini biasanya dicari seperti itu teman-teman ya. Misalkan jika kita mengimplementasikan produk A gitu ya, kita mendapatkan impact sekian triliun gitu teman-teman. Nah, itu yang biasanya kita cari. Dengan effort yang minimal, kita mendapatkan impact yang paling tinggi ya terhadap revenue perusahaan, misalkan kalau kita berbicara masalah perusahaan teman-teman. Di sini juga ada effortnya tinggi, tetapi impactnya juga tinggi gitu ya. Ini biasanya prioritas yang kedua lah, seperti itu teman-teman. Kemudian prioritas yang ketiga itu adalah yang effortnya rendah dan juga impactnya kecil gitu teman-teman ya. Dan yang paling tidak disukai adalah biasanya yang effortnya tinggi tapi impactnya rendah ya. Ini kita sebutannya sebagai thankless task gitu ya teman-teman. Jadi quick wins versus thankless task. Seperti itu teman-teman ya untuk yang soal nomor 5 ini teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah organisasi meluncurkan aplikasi baru untuk menggantikan sistem lama. Namun aplikasi tersebut memiliki beberapa bug yang menyebabkan gangguan operasional. Apa langkah terbaik untuk mengelola situasi ini? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah B ya teman-teman. Menginformasikan pengguna tentang bug dan memberikan panduan sementara ya. Jadi memberikan informasi kepada pengguna dan panduan sementara, meminimalkan dampak gangguan sambil memberikan waktu terhadap tim pengembang untuk memperbaiki bug ya. Kita lihat untuk yang soal nomor 6 ini, yang poin A, mengembalikan sistem lama hingga aplikasi diperbaiki, itu kurang tepat gitu ya. Kemudian menyelesaikan bug secara bertahap sesuai prioritas, itu juga kurang tepat. Menghentikan penggunaan aplikasi hingga bug selesai diperbaiki, ini khawatirnya adalah bisnis proses kita itu tidak jalan gitu ya. Kemudian menambah tim pengembangan untuk mempercepat perbaikan juga kurang tepat seperti itu ya. Ini tergantung kondisinya ya kalau untuk yang poin E ini ya. Seperti itu teman-teman. Kita ke soal nomor 7. Dalam sebuah proyek perubahan TI, bagaimana cara terbaik untuk mengukur keberhasilan proses perubahan? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah A ya. KPI memberikan metrik yang objektif untuk mengevaluasi keberhasilan perubahan berdasarkan target yang telah ditetapkan gitu ya. Bagaimana cara terbaik untuk mengukur keberhasilan proses perubahan? Ya menggunakan KPI yang telah disepakati sebelum perubahan dimulai ya. Jadi KPI itu ibaratnya adalah indikator-indikator yang memang harus dipenuhi dan juga menjadi penilaian khusus gitu ya, berkaitan dengan performansi daripada developer atau kita ya sebagai
pegawai gitu teman-teman ya. Jadi ini kalau kita bicara masalah software development, ada beberapa KPI yang berhubungan gitu ya. Yang pertama adalah flow efficiency, misalkan ada interruptions, kemudian ada development velocity, kecepatan pengembangannya, kemudian cycle time, ada lead time, kemudian wasted effort gitu ya. Ada code coverage, ada code simplicity. Di sini juga ada sprint turndown, release turndown, dan juga cumulative flow gitu ya. Itu untuk pembahasan soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8, teman-teman. Manajemen perubahan TI sering melibatkan komunikasi yang efektif. Apa elemen kunci dalam komunikasi yang mendukung keberhasilan perubahan? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah B ya teman-teman. Transparansi tentang tujuan, manfaat, dan tantangan perubahan ya. Jadi transparansi membantu penciptaan kepercayaan dan mengurangi resistensi terhadap perubahan dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang proses perubahan itu sendiri ya. Jadi kita harus juga transparan gitu ya teman-teman ya. Sebagai elemen kunci dalam komunikasi yang mendukung keberhasilan perubahan. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9, teman-teman. Seorang manajer TI menghadapi konflik antara dua tim dalam proyek perubahan. Apa pendekatan terbaik untuk menyelesaikan konflik ini? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah D ya. Jadi diskusi memungkinkan semua pihak menyampaikan pandangan mereka sehingga solusi dapat ditemukan secara bersama tanpa merusak hubungan kerja. Jadi sebaiknya adalah kita melakukan diskusi terlebih dahulu teman-teman ya, untuk memahami pandangan dan kebutuhan kedua tim. Jadi semua itu bisa diselesaikan dengan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan development atau perubahan terhadap sistem informasi di TI ya, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 10 teman-teman. Dalam proses manajemen perubahan, apa resiko terbesar dari kurangnya pelatihan bagi karyawan? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah C ya. Produktivitas menurun karena karyawan kesulitan menggunakan sistem yang baru ya. Jadi kita harus coba memappingkan gitu ya teman-teman, dari pertanyaan dan juga jawabannya. Kita lihat bahwa kurangnya pelatihan. Biasanya kalau kurangnya pelatihan biasanya akan menyebabkan kesulitan gitu ya. Sehingga yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah yang bagian C. Seperti itu teman-teman ya cara menjawabnya. Baik, mungkin dari aku itu dulu teman-teman untuk 10 soal tryout berhubungan dengan manajemen perubahan TI. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan komen aja di kolom komentar di bawah. Mohon bantuannya banget teman-teman untuk like dan juga komen dan juga subscribe teman-teman biar aku bisa lebih semangat dan juga lebih cepat gitu ya untuk mengupload materinya. Terima kasih banget teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.